Kalau tadi bahasa Pak Edi bilang ada korosi. Ada korosi di bagian lambungnya sehingga bisa disimpulkan kalau itu adalah bagian dari hasil racun yang masuk ke dalam lambungnya dan kemudian sudah selesai, tidak perlu otopsi yang lain. Gini ya, kalau menurut saya ya, ini kan dalam pembuktian pidana dari hulu ke hilir itu harus sama. Nah, dalam prosesnya hulu ke hilir itu ada chain of custody. Chain of custody itu bagaimana penyelamatan barang bukti itu. Nah, misalnya seperti dari awal saya mengatakan bahwa itu ada salah penanganan. Karena kenapa sianida itu pertama langsung lari ke puslapor sementara mayat tidak salah langsung. Penanganan maksud prosedur. Ibu, puslapor salah menangani korban Mirna. Bukan penyidik. Penyidik itu jadi error itu banyak faktor ya. Yang mana Bu? Dalam hal ini yang mana? Dalam hal ini mungkin dokter dan kepolisian. Gimana Bu? Dan penyidik. Dokter sudah tahu bahwa itu adalah mati tidak wajar. Kemudian kenapa tidak langsung mengatakan bahwa ini harus diotopsi dan apa akibatnya kalau tidak dilakukan otopsi? Otopsi keseluruhan dalam bahasa ini ya, bukan hanya sebagian. Otopsi itu yang dianggap ya otopsi keseluruhan untuk tindak pidana. Dari kepala sampai? Ya, tidak bisa otopsi semuanya. parsial seperti itu. Karena memang. Ya. Boleh saya potong? Silakan Pak Edi. Waktu di Abdi Waluyo saya ceritain nih, ini dokter nih si Didit ini smart sama temennya, dia nanya, Pak Edi ini gimana ceritanya nih bisa begini? Oh dia lagi ngopi bertiga tuh. Ngopi bertiga. Ini apaan nih, semua kenal nggak? Temen. Oh temen. Kok bisa ada kayak aneh-aneh ya, dia bilang gitu. Apaan aneh-aneh dok? Aduh rumah sakit kecil Pak Edi, saya takut tersenggol. Pokoknya saya bisikin Pak Edi aja dah. Racun katanya gitu. Tuh lihatnya bibir itu. Saya makanya nggak mau pegang-pegang lebih lanjut. Saya takut tersenggol. Oh ya udah deh, kalau gitu udah saya buru-buru. Saya bawa dulu ke rumah sakit Darmais. Saya mau cari dokter yang mau tahu gitu nih kenapa gitu loh, mau lapor polisi ya, tapi udah panik gitu. Jadi saya tunggu baru habis di formalin itu udah 2 hari Bu Basbet, jangan salah. Iya betul. Nah setelah itu baru datang Pak Krisna sama itu, dia dengar saya ada kejadian seperti ini. Nah dia langsung turun tuh. Sana saya pikir saya udah pasrah dah sama Allah gimana ya. Tapi saya pikir yang zalim ini pasti kan nanti dikutuk sama Allah lah gitu loh. Saya nggak tahu itu, saya pikir begitu. Nggak tahu ya dibunuh ya anak. Yakin karena lihat di CCTV itu baru saya bergerak. Wah kurang ajar nih anak sendirian gitu Bu. Iya. Maksudnya. Silahkan Bu Basbet. Penanganan salah bagaimana, orang memang 2 hari sudah diformalin. Kita berikan kesempatan ke Bu Basbet, Pak Edi. Silahkan Bu Basbet. Gini Pak Edi, pada waktu formalin ke rumah sakit Darmais, Pak Edi dikawal penyidik. Oh, Sirino sampai ke Kramat Jati. Ada penyidik? Penyidik ada, Pak Krisna Mukti langsung yang kawal. Enggak apa-apa. Kemudian penyidik bertemu dengan dokter yang mengembalming apa itu, Bu? almarhumah Mirna. Yang melakukan formalin. Di situ, Bu. Gimana? Jadi kan udah 2 hari di embalming dulu. Iya, pada waktu awal sebelum di embalming, apakah Pak Edi atau kepolisian, penyidik bertemu dengan dokter yang melakukan embalming? Enggak kayaknya ya. Pernah ketemu apa nggak tahu saya. Itu malam udah panik Bu, udah kacau semua. Yang penting udah embalming, terus polisi Tanah Abang juga ada di situ. Datang melapor gitu. Dia tanya ini, tanya ono, suruh ambil darahnya, udah nggak bisa, ditarik-tarik jarum ditusukin kemana-mana, nggak bisa. Akhirnya ya itu mungkin darah diambil waktu di black itu, tapi bisa dapat apa nggak tahu deh. Yang melakukan embalming atau formalin itu dokter forensik atau bukan? Ibu nanyanya terlalu detail Bu, jangan nanya ke saya. Enggak, siapa yang melakukan? Enggak, izin Bu Basbet ya. Anak tahu lah ini. Jadi mesti tanyanya ke dokter yang ahlinya, saya nggak tahu. Enggak, waktu itu Pak, waktu proses diberikan formalin itu kan Pak Edi ada di lokasi Pak ya? Loh bukan. Oh ada. Ada. Saya lihat dokternya itu datang. Oke. Pak Edi ini dokternya mau bukan dokter formalin nggak? Ya itu pertanyaan Bu Basbet. Iya, itu dokternya Bapak ingat nggak siapa namanya? Darmais. Siapa namanya? Spesial embalming. Siapa namanya? Dokter siapa gitu Pak Edi ingat? Ya nanti tanya dulu Bu. Lupa mungkin Bu. Tapi kenapa Bu Basbet? Mau tahu nih kasus. Enggak, saya sih hanya menghubungkan apakah ada informasi dari
dokter menyampaikan kepada penyidik bahwa kalau mati yang tidak wajar, mati tidak pada tempatnya, itu tidak boleh dilakukan embalming dahulu. Tapi harus diotopsi dahulu. Saya kan udah bilang, waktu itu saya nggak nyangka dan udah ikhlas. Nggak apa-apa, saya hanya menanyakan informasi itu aja. Informasi itu ada Artinya di sampai penegak hukum, Pak Edi, Ya di penegak saya mana hukum. bisa ngomong ABCD, Bu, belum pernah ngadepin kayak gini gimana? Mana kepikir Mirna itu umur 27 dibunuh orang. Jadi pada Saya waktu nggak itu bicara Pak Edi, apa-apa. ya Pak Edi pada waktu itu ya sudah diikhlaskan saja, mau hendak dikuburkan pada waktu itu dan tidak dilakukan proses hukum gitu Pak ya? Karena saya bilang sama ibunya nggak mungkin ya anak diracun sama temennya gitu loh. Mana mungkin sih, ini mungkin dari kopi, saya serang tuh kopi. Iya. Dan kemudian Terus Pak Kopi Krisnamurti datang minta untuk diotopsi karena ada dugaan di mana ada kejanggalan di situ. Barulah kemudian otopsi dilakukan. Krisnamurti itu datang nanya saya, anak lu mati wajar apa enggak? Itu bukan salah Pak Krisna, Pak Krisna benar. Iya, Bu Saya Basbet. bilang nggak wajar orang sehat baru habis meeting seharian. Oke, apakah ada informasi dari penyidik juga memberikan menerangkan kepada Bapak otopsi itu seperti apa? Ada Bu tadi sudah Saya disampaikan. juga nggak tahu, kali Bu saya sekolah Iya, luar betul. negeri di Jerman. Bu Basbet, saya ingin tanya, Tahun, Bu. saya ingin tanya, sebentar Pak Edi, saya ingin tanya Bu, kalau seandainya sudah diformalin terlebih dahulu, apakah tidak bisa dilakukan otopsi keseluruhan? Bisa, masalahnya embalming itu sedikit banyak akan Mengganggu. menghilangkan banyak barang bukti. Oke. Seperti itu. Oleh karena itu, ditemukanlah barang bukti di bagian lambungnya dan itu positif adalah sianida yang berasal dari minuman yang diminum oleh Mirna. Nah, Kan bisa Maaf, disimpulkan saya seperti potong itu, nih, Bu. Pak Eman. Silakan Pak Edi. Itu kan sedikit. Saya udah bawa ke Jerman tuh, dia punya cairan itu, Iya. sama ke Singapura. Cairan Tahu nggak dia lambung orang ya, Pak? bilang apa? Iya. Ini anak tuh setelah gue hitung nih, cairan lambungnya itu masuk palingnya 20 sampai 25 gram. Itu siapa Pertama yang masuk. katakan, Pak? Hah? Siapa yang Dari katakan itu, Dokter Pak? sana, Dokter di Singapura. Singapura dan Jerman, abang saya kan di sana. Oke. Nah, anak-anaknya dokter semua. Hmm. Dia langsung tanya, sama persis sama Singapura ngomongnya, hasilnya. Cuman kan saya nggak bisa bawa ke sidang, karena waktu itu telat kan, mesti disita jaksa kan Iya. harusnya. Persis sama apa yang disampaikan oleh toksikolog ya, Pak? Iya, toksikolog Singapura sama Jerman, dia nggak bisa bikin penyataan, karena nggak lihat mayatnya segala macam. Iya. Gitu. Bu Basbet, kalau seandainya seperti itu tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah sianida yang berasal dari minuman yang diminumnya. Nah, itu ya. Apakah juga saya nggak tahu ya bagaimana ketemu dengan Maaf Bu Basbet, toksikolog dan kalau Bu lain-lain. Basbet nggak tahu nih, saya kasih penjelasan dikit. Iya. Silakan Pak Itu Edi. kenapa sedotan dimasukin? Ini saya dapat dari teman saya di Jerman juga ahli kimia. Itu orang pinter bener yang bunuh si anak lo. Dia nggak tahu siapa kan. Dia pasti tancepin tuh ke sianida dulu yang bubuk. Kemudian baru dicemplungin ke minumannya. Nah waktu disedot, masuklah itu sianidanya doang yang kececer ke bawah itu yang jadi kuningnya si warna. Iya, meskipun Iya. kemungkinan itu bisa berbagai Wallahu cara. alam bisawab ya Pak Iya. Edi ya. Hanya Allah aja yang maha tahu. walau. Cuman ini saya bilang kenapa kok itu sedotan diomongin si Oto mulu, si Oto atau saya baru tahu. Oh Bu, ini gitu. Ya. Baik. Gitu Bu, Basbet izin Iya. Bu. Iya, Ya, masalahnya insya Allah, dalam Bu, terungkap nanti. Amin, insya Allah, Pak. insya Allah, Allah nanti akan menunjukkan Ya, Bu semua. Basbet terakhir, Bu. Nah itu Bu Basbet kan pengalaman nih saya lihat. Iya. Ya, insya Allah itu Bu Basbet Insya Allah, kebantu insya nih. Allah. Iya. Kita berikan kesempatan Pak Edi ke Bu Basbet terakhir. Bu Basbet, ada Ibu menilai ada link yang hilang pada saat Missing itu. link. Missing link. Tapi Missing link. kemudian ketika dilakukan otopsi dan kemudian lambung itu ditemukan racun, tentu itu bisa dijadikan sebuah kesimpulan dong, Bu. Atau bisa jadi itu bukan kesimpulan yang valid. Tidak bisa dijadikan kesimpulan. Tidak bisa dijadikan kesimpulan. Kenapa, Bu? Karena memang prosesnya itu panjang. Jadi gini, kalau kita ingat kembali ya, kita kasus O.J. Simpson ya, pembunuhannya Pak istrinya itu. Pelakunya O.J., betul. Tapi pada waktu pengambilan barang buktinya, darah itu sampelnya, itu itu tidak ada labeling. Dan kemudian Henry Lee yang sebagai saksi ahlinya, kalau tidak ada labeling, ini kapan itu diambil, jam berapa, tanggal berapa, itu
make sure yakin dari mana itu diambil dari OJ. Ya, meskipun kedokteran TKP forensik seperti itu. Polri dari Puslapor punya keyakinan sendiri atas Ya. kesimpulan yang diambilnya dari cairan lambung bahwa itu adalah mengandung sianida dan sianida itu berasal dari minuman yang diminumnya. Boleh saja berkeyakinan Ya, nanti seperti kita itu. akan, Tapi itu ada serangkaian pembuktian dan Ya. itu banyak yang terkait di situ. Termasuk SOP-SOP-nya, Bu- apakah dipatuhi atau dilanggar? Ya, saya tanya, Ibu nanti akan berencana untuk menjadi saksi di persidangan? Insya Allah. Oh, Ibu akan dipanggil? Insya Allah. Oke, nanti kita akan saksikan pada saat Ibu dipanggil persidangan untuk menjelaskan apa pandangan dari Ibu terkait dengan ini. Terima kasih Ibu Ferial Iya. Basbet, Dokter Forensik Ini, Universitas. Ibu Terakhir Pak Basbet Edi, ini sudah mau waktu sudah habis, tapi dipakai silakan. Pak Oto. Mungkin jadi ngomongnya gitu. Nanti kita Ya kan, akan Bu lihat Pak Basbet? Edi perkembangannya di persidangan. Iya, anak udah inilah. Iya, kita lihat perkembangannya di persidangan, bagaimana nanti argumentasi dari Dr. Ferial Basbet dan juga apa yang telah disampaikan oleh dokter dari Puslapor Mabes Polri dan juga ahli toksikologi yang sudah diungkapkan di sidang. Terima kasih Bu Basbet, terima kasih Pak Edi Darmawan Salihin telah memberikan informasi di program Kompas Petang.